teman-teman, kali ini kami akan menjelaskan keanekaragaman hayati. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Claudia Sari Agatha Daci. Saya Sakila Irwani. Saya Hillary Tinisha Selitonga. Saya Sofia Letri Armianda. Dan kali ini silakan saksikan video kami. Halo teman-teman, saya Hillary Tinisha Selitonga akan menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat, dan habitat. Tingkat keanekaragaman hayati itu terbagi tiga, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, keanekaragaman tingkat ekosistem. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tiga tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman tingkat ini disebabkan karena adanya variabel gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Keanekaragaman hayati tingkat gen disebut sebagai varietas. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem adalah keanekaragaman akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Keanekaragaman tingkat spesies adalah kumpulan individu yang memiliki kesamaan secara morfologi, anatomi, fisiologi, dan biokimia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang wilayah sebaran makhluk hidup. Wilayah sebaran makhluk hidup atau yang disebut dengan biogeografi ini terbagi menjadi dua, yaitu zoogeografi dan fitogeografi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang zoogeografi. Zoogeografi dikemukakan atau ditemukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Alfred Russel Wallace pada tahun 1876 yang membagi wilayah sebaran makhluk hidup hewan ini menjadi 6 bagian, yaitu wilayah oriental, Paleartik, Ethiopia, Nearktik, Neotropik, dan Australasia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitogeografi. Fitogeografi atau yang disebut sebagai persebaran tumbuhan di muka bumi ini dipengaruhi oleh iklim seperti temperatur, kelembapan, curah hujan, dan intensitas cahaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi sebaran makhluk hidup di muka bumi. Nah, yang pertama itu adalah faktor geografi. Faktor geografi ini membuat kondisi lingkungan yang berbeda sehingga hewan atau tumbuhan atau makhluk hidup yang terdapat pada wilayah tertentu berbeda dengan wilayah yang lain. Nah, kondisi lingkungan yang berbeda ini menyebabkan suatu organisme dari wilayah yang sama ketika berpencar memiliki karakteristik atau kekhasan yang berbeda. Faktor selanjutnya yaitu faktor reproduksi. Faktor reproduksi ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor reproduksi prezigotik dan juga faktor
post-zigotik. Selanjutnya yaitu ada faktor endemisme. Faktor endemisme ini dapat menyebabkan kekhasan pada suatu makhluk hidup. Nah, ini dipengaruhi oleh kekhasan habitatnya, geografis, dan juga faktor reproduksinya. Di sini saya akan membahas tentang keanekaragaman hewan di Indonesia. Yang pertama adalah persebaran hewan di wilayah barat Indonesia. Hewan-hewan yang terdapat di wilayah barat Indonesia termasuk ke dalam hewan-hewan zona oriental. Zoografi wilayah barat Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Selanjutnya adalah persebaran hewan di wilayah timur Indonesia. Hewan-hewan yang terdapat di wilayah timur Indonesia relatif mirip dengan hewan-hewan di Australia. Hewan-hewan di kawasan ini termasuk dalam tipe hewan-hewan Australasia. Berikutnya ada keanekaragaman tumbuhan di Indonesia. Jenis-jenis tumbuhan di Indonesia termasuk dalam flora Malaysiana. Indonesia memiliki 2 di antara 5 bioma di dunia, yaitu bioma hutan hujan tropis dan bioma savana. Tumbuhan khas Malaysiana yang terkenal adalah Rafflesia. Penyebaran Rafflesia meliputi Sumatera, Malaysia, Kalimantan, dan juga Jawa. Selain itu, terdapat juga Amorphopalus titanium yang juga sering disebut sebagai bunga bangkai. Akan menjelaskan tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama yaitu manfaatnya sebagai pangan. Contohnya yaitu seperti unggas ayam atau ikan-ikanan seperti ikan mujair, lele, dan lain-lain. Yang kedua yaitu manfaat di bidang sandang dan papan. Sandang sendiri berarti pakaian atau yang kita kenakan, sedangkan papan yaitu yang berarti rumah. Pemanfaatan sebagai bidang sandang contohnya itu seperti wol atau sutra dari ulat sutra. Selanjutnya pada bidang papan, contohnya pemanfaatan kayu jati untuk membuat furnitur atau sebagai bahan dasar utama rumah. Yang ketiga yaitu manfaat di bidang pengobatan. Contohnya penggunaan tanaman-tanaman herbal seperti jahe, kunyit, temulawak, dan lain-lain yang digunakan untuk pemanfaatan obat-obatan. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati yaitu perubahan habitat, perubahan iklim, eksploitasi berlebihan, kompetisi oleh spesies eksotik, dan pencemaran. Usaha pelestarian keanekaragaman hayati yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan. Sistem penyangga kehidupan adalah suatu sistem yang terdiri dari proses yang berkaitan satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi, yang apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan. Yaitu selanjutnya ada perlindungan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Kegiatan ini merupakan upaya menjamin keanekaragaman jenis agar tidak punah. Jika punah, tidak dapat diganti dengan unsur lain. Kegiatan ini diantaranya dilakukan di dalam kawasan konservasi atau in situ dan juga dilakukan di luar kawasan konservasi yaitu ex situ. Selanjutnya pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kegiatan ini merupakan usaha pengendalian atau pembatasan dalam memanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara terus-menerus pada masa akan datang. Pemerintah membuat undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
Ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi. Keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1904 tentang penegasan Konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati. Kelima, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.